Halo Re, welcome back to my YouTube channel. Dan apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang Isabella Guzman. So, buat kalian yang penasaran, simak videonya sampai habis ya. Isabella Guzman ini akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan oleh warganet karena videonya yang tengah berada di pengadilan sambil tersenyum, dan ia juga sempat bertengger di trending Google pada tanggal 9 September 2020 kemarin. Diketahui bahwasanya dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin. So, sebenarnya siapa sih Isabella Guzman ini? Bagaimana kejadiannya? Dan kita akan bahas satu persatu. Jadi, Isabella Guzman adalah seorang remaja yang berasal dari Colorado, Amerika Serikat. Ia berasal dari keluarga yang broken home. Jadi, ketika ayah dan ibunya bercerai, tidak lama kemudian ibunya menemukan lelaki baru. Dan pada saat Isabella Guzman ini seperti belum bisa menerima untuk mendapatkan ayah baru, namun ibunya tetap saja menikah dengan orang tersebut. Akhirnya mereka bertiga tinggal bersama, yaitu si Isabella, ibu kandungnya, dan ayah tirinya. Nah, sejak saat mereka tinggal bersama, mereka bertiga ini, akhirnya si Isabella dan ibunya itu sering bertengkar. Entah masalah apapun, ada aja masalah kecil yang menjadi besar atau emang sengaja dibesar-besarkan. Nah, kasus ini viral karena Isabella Guzman ini dianggap sebagai sweet but psycho. Dan Isabella Guzman ini dituduh telah membunuh ibunya dengan cara yang tragis, yaitu menikam sebanyak 151 kali. Jadi setelah mereka tinggal bersama, itu kan tadi udah sering bercekcok itu kan, ada masalah kecil dibesar-besarkan. Nah, kemudian sampai pada suatu saat ibunya ini pernah menerima email atau surel dari anaknya, yaitu si Isabella itu tadi. Isi emailnya mengenai pengancaman atau semacam kata-kata balas dendam gitu terhadap ibunya. Nah, ketika ibunya khawatir, akhirnya ibunya menelpon polisi, dan polisi pun datang ke rumah mereka. Nah, ketika datang ke rumah mereka, mereka sudah berhasil didamaikan dan polisi menganggap bahwa masalah itu udah selesai. Akhirnya polisinya udah balik pulang. Nah, setelah itu juga ibunya juga berupaya untuk memanggil ayah kandung dari Isabella ini supaya bisa menasehati anaknya. Nah, akhirnya udah sedikit membaik gitu. Pada suatu hari, ibunya yang bernama Yun Mi Hoi ini pergi ke kamar mandi. Tidak lama setelah itu, Isabella menuntuti di belakang dan ikut masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Kemudian terdengar suara dentuman kencang dari arah kamar mandi tersebut, dan si ayah tiri dari Isabella ini datang ke kamar mandi. Namun ketika ayahnya mencoba mendobrak pintunya, itu belum berhasil, dan ayahnya menelpon 911 untuk meminta pertolongan. Akhirnya polisi datang. Namun sebelum polisi datang, si Isabella Guzman sudah keluar dari kamar mandi terlebih dahulu. Keluarnya itu dia kayak biasa aja gitu, enggak yang khawatir atau panik atau gimana, udah kayak nyelonong aja gitu sambil bawa pisau gini. Akhirnya si Isabella ini pergi ke salah satu market yang ada di dekat rumahnya. Nah, ketika di sana itu kan ada petugas yang menanyai Isabella, kenapa kok bajunya ada darah-darahnya gitu kan. Nah, terus si Isabella ini menjawab, iya karena saya tadi hampir saja menjadi korban pemerkosaan. Nah, seperti itu. Akhirnya si penjaga di sana percaya aja ya kan, masa mau curiga korban kok masa dipojokkan gitu kan. Nah, akhirnya mereka ya udah deh gitu. Nah, kemudian si Isabella ini masuk ke dalam kamar mandi untuk mengecat rambutnya supaya kalau dicari oleh pihak yang berwenang itu dia bisa menyembunyikan dirinya. Nah, setelah itu dia juga berganti baju dan bersih-bersih.
Dan kemudian sehari setelah kejadian itu, polisi berhasil melacak identitas Isabella tersebut. Dah lucunya ketika polisi menanyai Isabella, apakah itu kamu gitu, Isabella kemudian menjawab apa coba? Dia menjawab, ya itu sepertinya aku, tapi bukan gitu. Bayangin coba. Hasil pengadilan mengatakan bahwasanya Isabella Guzman tidak bersalah karena ia mengalami gangguan mental. Akhirnya ia dikirim ke salah satu rumah sakit jiwa di sana, dan pengadilan juga mengatakan bahwasanya mereka harus adil. Ketika seseorang memang waras dan dia telah membunuh seseorang, maka hal itu akan dikenakan hukuman. Sedangkan apabila ia terganggu mentalnya, maka mentalnya harus disembuhkan. Dokter di sana juga mengatakan bahwasanya Isabella menderita penyakit skizofrenia paranoid, dan belum bisa ditentukan kapan penyakitnya akan sembuh atau sampai kapan ia dirawat di rumah sakit tersebut. Dan Isabella Guzman juga terbukti bahwa ia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, pengadilan di sana tidak menjatuhkan hukuman terhadap Isabella Guzman. Sekian cerita aku kali ini. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian punya pendapat atau informasi selanjutnya, bisa banget komen di bawah. Dan buat kalian yang punya kritik, saran, dan ide untuk video selanjutnya, bisa komen di bawah atau DM di Instagram aku @novio. Dan jangan lupa di like jika kalian suka, di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalau aku upload video baru kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, and see you on my next video. Dah.